Sejak tahun 45 sebelum Masehi, yaitu setelah Kaisar Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Jadi justru sebelum Masehi, 45 sebelum Masehi, yang mengganti penanggalan Romawi yang diciptakan abad ke-7 sebelum Masehi, ya dibantu oleh seorang astronom Iskandaria namanya Sosigenes, sehingga jadilah kalender baru yang merupakan cerminan daripada revolusi matahari. Jadi di Eropa utamanya tentu saja pada tanggal ini adalah sebagai penghormatan juga kepada dewa matahari, yang kemudian nanti akhirnya diambil alih oleh kaum Kristen ya menjadi tahun istilahnya di tahun baru mereka, tahun baru Masehi. Ini nih yang perlu diketahui. Jadi di sana sebenarnya hubungannya tidak hanya Nasrani, tapi sebelumnya ya di zaman Romawi berhubungan dengan dewa, ya dewa Janus katanya. Oke, satu hal itu. Tapi semua kita termasuk di Indonesia ini kalau tidak ada pandemi barangkali juga ikut merayakan. Tapi ada lagi sebenarnya yang langsung boleh kita mengatakan menusuk hati orang Islam, terutama Indonesia, yaitu di antara ketujuh hari-hari itu ada hari yang diubah, yaitu hari Ahad kemudian dirubah menjadi hari Minggu. Itu terjadi di Indonesia hari Minggu karena berhubungan dengan yang mencetuskannya seorang pendeta namanya Santo Domingos. Jadi hari Minggu itu memang di Ahad menurut kita ini di Eropa utamanya adalah hari untuk berbakti, kebaktian, ya, hari libur. Sehingga kalau ada sampai sekarang pun, ya, sebagian negeri Eropa, ya kan, Inggris, Belanda dan sebagainya, terutama Jerman itu hari Minggu semua toko tutup. Harusnya ke gereja, tetapi mereka tidak ke gereja, gerejanya kosong malah. Sehingga agama baru mereka hari Minggu adalah nonton sepak bola. Ya. Kemudian kalau tidak, mereka minum bir di kafe-kafe. Itu yang terjadi sekarang. Jadi agak berat ini kita mengembalikan, karena ini belum terlalu lama. Tahun 1987 barangkali hari Ahad kemudian di kalender diganti Minggu. Nah, bagi yang di pondok pesantren masih tetap Ahad, tapi kalau sudah terjun ke masyarakat, jarang-jarang kita dengar hari Ahad. Ini ada dua hal yang mengusik kita sebagai seorang Muslim, seharusnya paham, ya kan? Sehingga karena ada buntutnya, ya, kemudian bahwa kita kemudian dipesongkan dari ajaran Islam itu sendiri. Oke, sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita boleh mengambil makna waktunya, dan sebenarnya setiap saat, tapi waktu ini karena dirayakan di seluruh dunia adalah kita mengambil makna yang pertama adalah untuk muhasabah kita. Semua umat Islam ini juga bermuhasabah. Yang pertama, dengan adanya pandemi ini selama tahun 2020 ini, mulai dari bulan Maret saya kira, ya kan, ternyata tidak berhenti, tapi justru akan pergantian tahun, ya, Desember ini kalau kita lihat grafiknya itu malahan yang positif naik tajam. Kita jadi ada sedikit gelisah karena kemungkinan berhentinya pun tidak 1-2 bulan lagi. Ini adalah suatu keprihatinan yang tentu saja kita semestinya menggantikan kekhawatiran ini dengan lebih mendekat pada Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Ada siapa yang menciptakan virus corona ini? Dan menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh bumi, seluruh dunia. Ini semestinya kita mengambil hikmah dari sana, bagaimana hebatnya Allah Azza wa Jalla itu. Dengan makhluk yang sangat-sangat kecil ini, virus. Tapi ketahuilah saudara sekalian, ada yang lebih kecil daripada itu, tentu saja. Atom, yang jumlahnya tidak terbatas, itu kita boleh begitu banyak atom-atom. Di mana di sana ada neutron, ada positron atau proton dan elektron.
Dan kita pahami bahwa setiap elektron dimanapun itu dia mengandung energi yang siap untuk bereaksi. Pertanyaannya adalah siapa yang memberikan energi itu? Kalau bukan Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Kemudian yang paling besar tentu saja menurut ukuran manusia ini adalah alam semesta. Alam semesta di mana jumlah bulan, bumi, matahari itu tidak terhitung banyaknya, bertriliun-triliun dan sangat besar sekali. Sehingga ada yang mengatakan bagaimana menghitung jumlah benda-benda di alam semesta ini. Ya, ada yang menjawab, andai kan Anda ke pinggir laut di pantai, di sana ada pasir. Apabila Anda menaburkan seluruh pasir di bumi ini, tidak ada separuhnya benda-benda di alam semesta ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini yang harus kita renungi. Betapa kita kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla itu. Sehingga dengan adanya pandemi ini, salah satu sisi nanti adalah kita lebih meyakini ada Sang Maha Pencipta, dan itulah untuk mempertebal ketakwaan kita. Karena takwa T-nya itu adalah takut pada Allah SWT. Kemudian diikuti kita, kemudian patuh dan taat pada aturan-aturannya. Di samping selalu kita tingkatkan cinta kita kepada Allah SWT. Jadi disitulah kemudian ada muncul suatu hal yang disebut kesabaran. Sabar menjadi penting bagi kita dengan ujian ini. Karena ada juga orang-orang yang tidak mengetahui, tidak mengambil hikmahnya. Jika ada pandemi ini justru melakukan hal-hal yang batil. Sampai sejauh dokter dengan pasiennya melakukan hubungan intim. Dokter dengan bidannya. Dan baru saja kita lihat 2 pasien COVID-19 melakukan hubungan homoseksual. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan, tidak mengambil hikmah dari cobaan-cobaan ini. Ini kita harus bersabar. Dengan begitu maka tentu saja bagi kita adalah bagaimana yang negatif ini berubah menjadi positif. Masih banyak kerja kita ini karena setelah takwa adalah akhirat. Itulah tujuan kita yang hakiki. Dan di sana untuk menembus ke sana itu diperlukan bekal. Sementara umur kita terbatas. Kita alhamdulillah masih hidup hari ini. Murid-murid saya ada yang umur 57 tahun barusan meninggal. Tapi ada pula yang umur 29 tahun pun sudah meninggal dunia. Ya alhamdulillah guru kami ada yang berumur sampai 90 tahun. Nah bagi kita tentu saja kita tidak bisa menentukan memilih hari tanggal untuk meninggal dunia. Tapi kita ambil maknanya bahwa umur kita ini tentu saja semakin berkurang. Jadi dengan tahun baru ini umur kita berkurang. Padahal berapapun umur kita ini akan ditimbang dengan umur di akhirat nanti. Alfa sanati mimma ta'udu. Dan kita di sanalah selama-lamanya. Jadi timbangan berapapun tentu saja sangat-sangat kecil. Apalagi dalam hitungan tahun. Dalam bentuk 100 tahun pun hidup kita ini menjadi sangat pendek dibandingkan dengan waktu di akhirat itu sendiri. Maka hubungannya apa tadi adalah bagaimana kita ini mati ini bukan suatu cerita yang berhenti, suatu final, dia. Mungkin bagi orang non-muslim mengatakan akhir hidup itu setelah mati, pada saat matian. Tapi bagi kita umat Islam, kematian itu adalah sebagai awal kehidupan baru kita yang abadi. Ini yang harus coba kita selalu pahamkan. Di mana di akhirat nanti tentu saja selain waktu adalah kondisinya. Sering saya kemukakan di sana luar biasa. Baik kehebatan, kenikmatan di surga maupun kepedihan di neraka jahanam itu sendiri. Ini yang harus kita siapkan dikala kita masih diberi umur, yaitu mencari bekal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi disitulah diperlukan kesabaran kita di dalam menghadapi cobaan-cobaan dan musibah-musibah ini. Innallaha ma'as sabirin. Itulah janji Allah. Siapa yang bersabar
maka akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang kedua tadi, rasa syukur kita masih diberi umur, tentu saja adalah berhubungan dengan mencari bekal di akhirat itu. Kuncinya tadi adalah takwa, dan salah satu inti takwa adalah bagaimana kita membuat Allah itu ridho. Bagaimana membuat Allah itu ridho. Karena setinggi sebanyak mungkin pahala kita ini tidak bisa menembus surga sebanyak apapun, karena waktunya maupun harganya surga itu sendiri. Sehingga diperlukan utamanya adalah bagaimana Allah itu ridho pada kita untuk masuk ke surganya. Ini yang sangat penting, dan kita hubungkan dengan mencari bekalan itu. Salah satunya adalah bagaimana supaya Allah itu selalu tersenyum. Ini adalah kepanjangan nanti dari takwa itu sendiri. Setelah T-nya takut, A-nya tadi akhirat, Q-nya adalah Quran. Bagaimana kita selalu dekat dengan firman Allah, mendekat ke sana. Nah, tentu saja banyak hal di dalam Al-Quran ini selain membacanya, ya kan, kita apalagi yang muda ini menghafalkannya, ya kan, kemudian mengerti bahasa Arab Al-Quran itu sendiri, ya kan. Sehingga semestinya yang muda-muda ini memang harus bersemangat untuk ke sana, dan mulai juga berlatih menjadi imam di depan, jangan sampai jumatan ngebon imam yang lain gitu kan. Jadi suatu hal yang saya ikut prihatin, ya kan. Jadi perlu ada Al-Quran itu salah satunya nanti, ya kan, ya, belajar membacanya, menghafalkannya, tahu bahasa Arabnya, dan siap mengimami di depan sejak masih muda, ya kan. Kalau sudah tua seperti saya ini, ngomong pun harus hati-hati gitu kan. Ini adalah Al-Quran, takwa. W-nya adalah apa? W-nya adalah wiridan. Ini gampangnya di sana, yaitu untuk memperbanyak kita ini berzikir pada Allah SWT. 3 hal. Yang pertama adalah mohon ampun pada Allah, banyak-banyak beristighfar pada Allah. Karena bagaimana manusia ini baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya kan, menyakiti teman dan sebagainya, itu beristighfar yang banyak. Yang kedua adalah bersyukur pada Allah. Kenapa? Manusia di planet bumi ini yang beragama Islam itu hanya paling 1/4. Dan dari 1/4 itu, katakanlah di Indonesia ini 100%, maka tidak ada separuhnya yang sholat. Ini adalah suatu keprihatinan juga, dan menjadi ladang dakwah kita ini, ya kan? Jadi bagaimana tadi di kala pandemi malah melakukan hal-hal yang batin, itu adalah ladang daripada dakwah kita. Salah satu sangu dakwah kita, bentuk dakwah kita, ialah Al-Quran tadi itu sendiri, dan plus as-sunnah tentu saja itu, ya kan? Dan yang terakhir dari takwa adalah ini 2, ya, berakhlakul karimah, beramal soleh. Amal soleh yang penting tadi itu, apapun yang kita lakukan ini membuat manusia lain itu tersenyum, senang. Jadi jangan sampai membuat malahan sedih, apalagi menangis. Karena dengan tersenyumnya sesama manusia ini, maka tadi Allah pun akan tersenyum. Siapa yang mengasihi siapa yang ada di bumi, dia akan dikasihi oleh siapa yang ada di langit. Nah, itu inti dari suatu hadis begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak hanya pada manusia, ya, pada hewan dan sebagainya, itu menyebabkan nanti kasih sayang kita ini diganti oleh Allah SWT. Apalagi pada manusia. Nyawa manusia ini luar biasa di mata Allah. Anda lihat di surat Al-Maidah ayat 32. Apabila kamu membunuh seorang manusia padahal dia tidak membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka kamu seperti membunuh seluruh manusia di permukaan bumi. Jadi sangat mahal nyawa manusia di hadapan Allah. Ini seharusnya dilakukan terutama oleh para penguasa dan sebagainya, hati-hati untuk membunuh seorang manusia, apalagi lebih. Dan bagi kita ambil yang kedua, separuh dari ayat tadi adalah apabila kamu menghidupi jiwa seorang manusia, maka kamu seperti menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Jadi ini peluang bagi kita agar tadi anak-anak kita, remaja kita ini kemudian tercerahkan, menjadi hidup pikirannya, hidup hatinya. Oleh semua yang muda tentu saja, dan anak cucu kita ini harus dihidupkan
akalnya, hatinya ini utama. Inilah peluang bagi kita agar kita tidak menekuri sedih karena ada pandemi dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita lakukan karena setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itulah kata Allah SWT. Sehingga amal soleh tadi urutannya takwa, takut pada Allah, menyiapkan diri dengan akhirat, bersahabat karib dengan Al-Quran, banyak zikir, wirid tadi itu, memohon pada Allah SWT. Kita tidak perlu mengeluh pada orang, tapi mengeluh pada Allah SWT. Kita selalu berdoa agar cita-cita kita yang baik, yang mulia dikabulkan oleh Allah SWT. Dan terakhir tadi adalah akhlakul karimah, adalah beramal soleh. Sehingga insyaAllah saudara-saudaraku dengan bertakwa tadi telah kunci, akan membuka kunci kebahagiaan di dunia wal akhirat. Dan kita akan meninggal insyaAllah kapanpun, kita tidak tahu baik pandemi COVID-19 atau bukan. InsyaAllah dalam keadaan yang husnul khotimah. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfiru alim li wa li sairil muslimat wastaghfiru innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekalian, seraya kita pada khutbah kedua adalah marilah kita jangan sampai kita lupakan bahwa hidup kita ini hanya berhenti dikala kita mati. Masih ada kehidupan yang lebih panjang setelah kita mati. Maka mari siapkanlah bekalnya sebelum kita mati seoptimal mungkin. Kesabaran berarti kita tentu saja harus berjihad dalam arti yang sebenarnya, berusaha semaksimal mungkin agar bekalan kita mencukupi, cukup banyak untuk menghadap Allah SWT. Sehingga insyaAllah maka kita dapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Allahumma amin. Mari kita tutup perjumpaan siang ini dengan berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallallahu Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihi wa lamad ya hudiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li waladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina idal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyata fi jasadina wa syiratan fil alamina wa barakatan fi rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.